Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini semoga suaranya kedengaran dari awal sampai akhir ya. Nanti habis ini Bu Fira cek lagi apakah suaranya muncul atau tidak. Soalnya laptop yang dipakai juga sama. Kok kemarin nggak keluar suaranya, itu sebabnya karena apa? Bu Fira kurang tahu. Mungkinkah error? Oke. Ini rangkuman untuk besok ya nak ya, yaitu rangkuman IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kebetulan di semester ini kalian belajarnya bukan cuma IPA saja, tapi juga ada IPS-nya atau pengetahuan tentang sosial. Bab yang pertama sudah kita pelajari ya, yaitu tentang pernafasan. Bernafas itu apa sih? Bernafas adalah proses mengambil oksigen. Ingat, bernafas itu yang diambil adalah oksigen. Sedangkan yang dikeluarkan itu namanya karbon dioksida. Oksigen itu nama lainnya atau simbolnya O2. Kalau karbon dioksida itu CO2. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Tentu saja gambar di setiap soal, di setiap buku itu beda-beda. Tapi ini Bu Fira menyertakan gambarnya bentuknya seperti ini ya. Oke, di sini ada rongga hidung. Kemudian ini ada rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru. Paru-paru di bagian awalnya ini ada bronkus, nak, cabang besar ini ya. Setelah bronkus, bronkus punya cabang kecil-kecil namanya bronkiolus. Bronkiolus punya cabang-cabang lagi seperti buah anggur, itu namanya alveolus. Kemudian ada lagi yang paling bawah, ini namanya diafragma. Jangan lupa nak ya, besok diafragma ini muncul. Diafragma itu adalah sekat pembatas antara paru-paru dengan perut. Jadi itu pembatasnya antara paru-paru dengan perut adalah diafragma. Terus kalian harus tahu urutan pernafasan itu dari mana saja. Sebenarnya ini sudah pernah juga. Urutan pernafasan itu diawali dari hidung, ya kan? Udara itu masuk lewat hidung dulu. Jadi kalau kamu ditanya organ pernafasan bagian mana yang dilalui pertama kali, berarti jawabannya hidung. Setelah hidung masuk ke dalam laring. Kenapa Bu kok laring? Ya, karena faring di sini itu perbatasan, langsung bisa faring, bisa laring. Hidung, laring, kemudian bronkus dulu. Setelah bronkus kemudian ditambahi kata-kata bronkiolus. Kemudian ada alveolus. Alveolus itu yang paling terakhir. Diingat ya, hidung C, habis itu laring, habis itu bronkus, bronkiolus, terus alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Tahulah ya, kalau ini kalian sudah hafal semua. Diafragma yang tadi Bu Fira tunjuk itu adalah pembatas antara dada atau paru-paru dengan perut. Kemudian ada lagi penyakit. Penyakit besok yang muncul, penyakit pernafasan itu cuma sedikit. Salah satunya adalah asma. Asma ini adalah gangguan pernafasan berupa penyempitan saluran pernafasan. Jadi karena saluran pernafasannya sempit, akhirnya terjadilah sesak nafas. Sesak nafas ini disebut sebagai asma. Terus, kalian juga harus tahu, dihafalkan ini cara menjaga kesehatan pernafasan. Apa? Yang pertama, tidak merokok. Kemudian memakai masker saat bepergian, jadi harus memakai masker saat bepergian. Kemudian olahraga teratur, itu juga cara menjaga pernafasan. Makan makanan yang bergizi, ini juga cara menjaga kesehatan pernafasan. Tidur yang cukup, ini juga cara menjaga kesehatan pernafasan. Besok muncul ini, bagaimana cara menjaga kesehatan pernafasan? Kalau diminta nyebutkan 3, kalian sebutkan 3 juga. Kemudian sekarang lanjut ke pencernaan. Ini juga sudah dihafalin sama kalian, bahkan sudah hafal enzim-enzimnya. Organ pencernaan itu ada mulut, makanan masuk lewat mulut, kemudian masuk ke esofagus. Esofagus itu apa? Esofagus ini adalah kerongkongan. Ini nama kimia, nama ilmiahnya.
Habis mulut terus kerongkongan atau esofagus, masuk ke lambung, habis masuk ke lambung masuk ke usus halus, habis masuk ke usus halus masuk ke usus besar, kemudian sampai ke usus besar dikeluarkan lewat rektum. Gitu ya. Mulut, di dalam mulut itu memiliki enzim namanya petialin. Besok keluar itu enzim petialin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memecah gula. Jadi di dalam mulut juga ada satu enzim namanya petialin yang belum kalian hafalkan kemarin itu fungsinya memecah gula. Terus di kerongkongan itu ada gerakan meremas. Namanya gerakan peristaltik. Gerakan meremas di kerongkongan ini juga ada di lambung. Jadi peristaltik itu ada di lambung dan kerongkongan. Utamanya di kerongkongan. Kalau lambung punya 3 enzim, sudah hafal kalian ini pepsin, renin, asam klorida. Bagian membunuh kumannya namanya asam klorida. Usus halus punya 3 enzim, dihafalin ya. Terus usus besar ini punya bakteri yang namanya Escherichia coli. Fungsinya apa? Kok di usus besar kok ada bakteri? Fungsinya untuk membantu pembusukan makanan. Udah ini sampai ini titik. Besok muncul ini. Bakteri apa yang fungsinya membantu membusukkan makanan? Berarti jawabannya Escherichia coli. Jadi kalau misalkan kalian makan makanan mentah, kalau terlalu mentah banget ya, itu akan terjadi apa? Diare. Soalnya bakterinya nggak ngatasi. Nah, jadi terjadi diare gitu ya. Kalau kalian makan makanan mentah, apa yang akan terjadi? Terjadi diare. Kalau rektum itu tempat keluarnya makanan. Rektum anus ya. Rektum itu karetnya, anus ini adalah tempat keluarnya. Karet. Oke, sekarang kita belajar zat pada makanan. Nah, ini juga perlu dihafalkan. Zat pada makanan. Makanan itu punya berbagai nutrisi. Ada 6 kandungannya ya. Sebenarnya cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4 sih. Cuma ini proteinnya Bu Vira bedain, lemaknya juga dibedain. Diperhatikan, dihafalkan ya. Kandungan karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya adalah memberikan energi di dalam tubuh. Otomatis setelah kamu makan itu, energimu bertambah. Contoh makanannya apa? Contoh makanannya ini adalah yang membuat kenyang. Ini ya, yang membuat kenyang. Contohnya nasi, jagung, sagu, singkong, gandum, roti, mie. Ini adalah makanan yang semuanya membuat kenyang. Baru makan sedikit aja sudah kenyang. Ini namanya karbohidrat. Kalau ada pertanyaan, makanan di bawah ini yang mengandung karbohidrat adalah tuh, berarti kalian pilih antara nasi atau jagung, sagu. Sagu ini karbohidratnya orang Papua. Maluku juga, Sulawesi juga kadang-kadang. Terus singkong, gandum, roti, mie. Ya. Yang kedua, sama yang nomor 3, ini ada protein. Protein itu dibagi menjadi 2, nak. Diperhatikan, besok muncul juga. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Ya, protein hewani itu berarti proteinnya berasal dari hewan. Contohnya apa? Telur. Telur kan berasal dari hewan ayam. Ikan dari hewan juga. Ayam, daging, ini adalah protein hewani. Protein hewani ini seringkali dimakan manusia sebagai lauknya, lawohnya. Fungsinya apa protein? Protein itu fungsinya membangun sel dan membentuk otot. Kalau misalkan ada tulisan membangun sel, berarti artinya protein itu fungsinya juga untuk membantu penyembuhan. Protein hewani dari hewan, kalau protein nabati itu dari tumbuhan. Ini dari tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya tempe dan tahu. Yang mana keduanya ini dari kedelai. Kedelai kan tumbuhan. Tapi sama, semua protein itu pasti dimanfaatkan sebagai lauk. Fungsinya juga sama, fungsi protein itu semuanya membangun sel atau mengganti sel yang rusak.
Jadi kalau misalkan kok kalian pengen ototnya lebih besar atau ingin cepat sembuh dari sakit, itu memakan protein, gitu. Terus yang nomor 4 dan 5 ada lemak. Lemak juga sama dibagi jadi 2, lemak hewani dan lemak nabati. Besok ada pertanyaan kayak gini, Nak. Protein itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Protein apa dan apa? Berarti kalian isi protein hewani dan protein nabati. Yang satu kalian ingat dari jajan warna kuning ya, jajan nabati. Lemak pun juga ada 2, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani ini sama juga dari hewan. Contohnya apa? Daging, ayam, kuning telur. Semua daging, entah itu daging kambing, sapi, dan lain sebagainya, daging ayam itu pasti mengandung lemak. Kemudian kuning telur itu juga mengandung lemak. Lemak fungsinya apa? Cadangan energi. Kalau karbohidrat tadi memberikan energi secara langsung, kalau lemak itu sebagai cadangannya. Kalau misalkan pada hari itu kalian energi nasinya energi dari nasi jagung itu habis, nanti digantikan sama siapa? Digantikan sama lemak, kayak gitu. Makanya ketika kalian puasa, ada rasa lemes. Karena apa? Karena energinya berkurang terus. Nah, kalian tapi nggak sampai pingsan. Karena apa? Kalau nasi energinya sudah habis, sudah dipakai semua, masih ada lemak gitu. Terus lemak nabati itu dari tumbuhan sama. Contohnya alpukat dan almond. Ini juga merupakan lemak nabati sama sebagai cadangan energi. Jadi kalau kalian mau makan makanan yang mengandung lemak, tapi nggak pengen gendut, bisa makan alpukat. Kemudian vitamin. Vitamin ini tentu saja isinya adalah sayur dan buah-buahan. Fungsinya memberikan nutrisi. Kalau kalian pengen sembuh dari pilek atau sakit yang lain, caranya apa? Makan protein dan minum jus buah atau makan buah. Itu udah pasti nanti cepat sembuhnya. Terus sekarang poin D. Poin D tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita sudah pernah belajar ini juga. Apa sih Bu bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ya Allah salah nulis. Perkembangan. Dari kata tumbuh dan dari kata kembang. Lihat ya, pertumbuhan itu adalah bertambahnya berat dan tinggi makhluk hidup. Khususon kalau ada bertambah berat dan tinggi itu masuknya ke pertumbuhan. Artinya pertumbuhan itu dapat diukur menggunakan kalau tinggi ya dengan menggunakan pengukur tinggi, meteran ya, kalau berat diukurnya pakai timbangan. Jadi pertumbuhan itu bertambahnya berat dan tinggi, bisa diukur. Kalau perkembangan tidak, perkembangan itu tidak mudah diukur. Lah terus apa Bu yang bertambah? Perkembangan itu adalah meningkatnya fungsi, kemampuan kematangan fisik, emosional, atau kecerdasan. Misal nih, Budi, gitu ya, Budi mengalami kenaikan kecerdasan atau penambahan kecerdasan dan juga kematangan emosi. Itu artinya apa? Dia berkembang kognitifnya, berkembang otaknya, gitu. Kalau pertumbuhan itu contohnya adalah bertambah tinggi dan berat, gitu ya. Bisa dibedakan ya pertumbuhan dan perkembangan. Ini besok juga ada. Kalau yang bertambah ini sama ini disebut apa? Pertumbuhan atau perkembangan? Itu besok ada. Terus kalian juga harus tahu, ini berarti masuknya ke pertumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangan sih. Yang awal, di dalam perut ibu itu ada sel telur dan sperma. Setelah itu mereka berkembang menjadi janin. Janin nanti ini berkembang selama 9 bulan di perut ibu ya. Janin ini masih di dalam kandungan. Kemudian lahir. Lahir disebut sebagai bayi. Kemudian setelah bayi ada namanya balita. Balita itu berarti kepanjangan dari bayi di bawah 5 tahun. Jadi bayi di bawah 5 tahun. Kemudian setelah balita ada anak-anak. Kemudian ada remaja.
setelah itu dewasa, setelah itu manula. Bagaimana ciri-cirinya dari anak-anak menuju remaja? Ini urut ya, Nak, ya, sudah urut. Dari sel telur ke manula ini sudah urut. Urutan dari perkembangannya manusia, pertumbuhan dan perkembangan. Coba dihafalkan supaya kalian ingat. Biasanya yang paling sering tertukar itu malah yang belakang, yang awal-awal. Sel telur, sperma, kemudian janin, bayi, balita, anak-anak itu biasanya yang sering ketuker-tuker. Pokoknya di dalam kandungan itu namanya janin, ketika lahir namanya bayi, setelah bayi namanya balita, setelah balita namanya anak-anak, baru remaja. Habis remaja baru dewasa, gitu ya. Kalian ini masih tergolong anak-anak, tapi akan menuju dewasa. Lah, ciri-cirinya dari anak-anak menuju dewasa ini apa? Ciri-cirinya adalah mengalami masa pubertas. Masa pubertas ini untuk anak perempuan dan anak laki-laki berbeda. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang paling disoroti atau yang paling pasti itu namanya adalah menstruasi. Kalau laki-laki namanya mimpi basah. Yang lain-lain ini juga sama berubah. Kalau perempuan suaranya semakin melengking atau semakin kecil, halus. Kalau emosi sama ya, emosi antara perempuan dan laki-laki sama, emosinya mudah berubah-ubah. Kadang-kadang tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen sedih. Terus muncul jerawat. Kalau laki-laki, selain mimpi basah, tumbuh jakun. Jakun itu di mana? Di leher. Kemudian suaranya semakin berat, emosinya juga berubah-ubah, munculnya jerawat. Diingat ya, bedanya apa? Kalau perempuan suaranya semakin melengking, kalau laki-laki suaranya semakin berat. Tapi yang paling menandakan pertama kali itu pasti ini, kalau perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah, gitu ya. Terus, cara menjaga kebersihan dan kesehatan pada saat masa pubertas adalah ada 3. Yang pertama, menjaga kebersihan. Tentu saja harus dijaga kebersihannya, potong kuku dengan teratur, mandinya 2 kali sehari, mencukur rambut rutin 1 bulan sekali. Itu adalah cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Ini juga muncul besok. Sebutkan 3 cara menjaga kebersihan dan kesehatan pada masa pubertas. Berarti kalian harus ngapalin ketiganya. Diingat kalau Bu Fira memberikan warna kuning, artinya besok keluar. Ya. Terus berikutnya ada peta. Kita sudah pernah belajar ini juga, sebenarnya sudah pernah belajar semua, cuma rangkuman ini adalah belajar cepat. Ngono ya. Oke, peta. Peta ini adalah apa? Peta adalah gambar permukaan bumi dalam bidang datar atau kertas menggunakan skala. Bumi itu kan bulat ya, tapi digambarkan sebagai suatu bidang datar, digambarkan secara datar menggunakan skala atau angka. Nah, ini namanya adalah peta. Kemarin Bu Fira sudah perlihatkan kalian, skala itu tulisannya kayak gini loh. Kelihatan, ini nggak kelihatan sih, 1:sekian itu namanya skala. Artinya jarak sebenarnya itu adalah berapa kilometer gitu, tapi di dalam peta cuma digambarkan beberapa senti. Itu namanya skala. Fungsinya peta apa? Fungsinya salah satunya atau fungsi utamanya adalah penunjuk arah. Kemudian, tadi sudah dijelaskan ya, skala ini adalah ukuran sebenarnya dibandingkan ukuran pada peta. Terus legenda. Legenda itu mana? Legenda itu adalah ini yang Bu Fira lingkari ini. Ini adalah legenda. Legenda itu isinya keterangan simbol pada peta. Kalau di situ ada sungai, ada gunung, ada rel sepur, rel kereta api, itu semuanya ditulis di dalam legenda sini. Jadi besok kalau ada gambar, keterangan nih sungai, ada garis seret sama dengan sungai, segitiga sama dengan gunung, terus garis putus-putus sama dengan jalan kereta api. Itu berarti namanya apa? Namanya legenda. Yang terakhir ada insert. Insert ini yang mana? Ini ya, coba diperhatikan Bu Fira.
jarinya. Nah ini, insert adalah lokasi daerah yang dipetakan. Jadi ini ada daerah lebih luas tapi gambarnya lebih kecil di bagian bawahnya peta. Kemudian di zoom. Nah, di sini tuh ditandai terus di zoom ke sini. Jadi maksudnya di dalam peta kecil yang ditandai itu adalah peta besar ini, kayak gitu. Jadi insert ini adalah lokasi daerah yang dipetakan. Diingat kalau Bu Vira kasih kuning-kuning ini berarti besok keluar. Terus letak geografis Indonesia, warnanya kuning lagi, berarti besok keluar. Terletak di antara apa? Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kalian harus tahu nih, tapi benuanya apa? Yaitu benua Australia dan benua Asia. Kalau samudranya apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini besok ada loh keluar, tapi entah yang ditanyakan yang mana, yang benua atau yang samudra. Berarti kalian harus ngapalin dua-duanya ya. Gampang kok ini kok. Samudra Hindia Pasifik, benuanya Asia Australia. Kemudian letak astronomis, kalian kemarin juga sudah ngapalkan, tapi ada beberapa anak yang ternyata belum hafal. Batas negara Indonesia sekarang, ini juga harus dihafalkan karena kuning semua. Batas negara Indonesia bagian utara, utaranya Indonesia itu dekat sekali dengan Malaysia, nak. Sebelah sini, sekitaran sini, ini Malaysia. Kemudian bagian timur, timur itu berarti sebelah kanan. Sebelah kanan sini, ini ada Papua Nugini. Kalau ditulis di bannernya kelas itu Papua New Guinea gitu tulisannya. Terus barat. Barat itu sebelah mana? Barat sebelah kiri. Kalau di sebelah barat ini batasnya sama Samudra Hindia. Nggak ada pulau apa-apa, samudra tok, biru-biru. Kalau bagian selatan, selatan ini artinya bawah. Lah ini adalah benua Australia. Jadi bagian atas batasnya sama Malaysia, dekat sama Malaysia maksudnya. Sebelah kanan atau timur Papua Nugini, sebelah bawah atau selatan sama Australia. Sebelah kiri atau barat itu berbatasan sama yang namanya Samudra Hindia. Tangerannya apa? Bisa digambari nggak ya? Bisa. Sebentar. Kalian harus hafal orientasi ini ya. Orientasi atau arah mata angin. Bisa digambari di catatan kalian? Ini gambarnya agak lama. Bagian atas ini adalah utara. Selalu bagian atas itu adalah utara. Terus, kamu harus ingat boots ya. Boots berarti di sini adalah barat. BU depan-depannya BU terus T di sini berarti timur. Terus kemudian S. Boots berarti ini selatan. Diingat-ingat. BUTS, boots. Kemudian sumber daya alam sekarang, bagian F. Sumber daya alam itu cuma ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kalau dapat diperbarui artinya di muka bumi ini jumlahnya banyak sekali dan tidak terbatas. Contohnya apa? Contohnya adalah buatannya Allah. Sinar matahari itu kan gawenannya Allah, manusia nggak bisa nyiptain. Lah itu pasti dapat diperbarui karena stoknya melimpah. Setiap hari ada angin, itu juga punya Allah, manusia nggak bisa bikin. Air, tumbuhan, dan hewan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kebanyakan punyanya atau buatannya manusia atau temuannya manusia. Contohnya apa? Minyak bumi. Ya, minyak bumi ini kan dari fosil ya, terus dibuat minyak sama manusia. Kalau enggak, manusia yang nyari minyak menggali di bawah tanah. Kemudian batu bara dan fosil. Ini lama-lama habis.
Minyak bumi bisa lama-lama habis, batu bara juga habis, fosil juga. Bedanya paham ya? Kemudian, sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam. Yang pertama, besok yang keluar adalah sumber daya alam untuk obat-obatan. Apa sih Bu untuk obat-obatan? Ada jahe, temulawak, ini temulawak ya, bukan temulawak. Temulawak, sirih, kencur, dan lain-lain. Kalian tahu obat apa lagi? Terus kemudian sumber daya alam, SDA itu sumber daya alam untuk sumber pangan. Kalau sumber pangan berarti adalah sumber daya alam yang kamu masukkan ke dalam mulut untuk mengisi perut. Contohnya apa? Tumbuhan dan hewan yang kamu makan apa? Ayam, sayur bayam, wortel, daging itu adalah untuk bahan makanan. Kalau misalkan besok ada gambar ayam, terus ada pertanyaan, sumber daya alam berikut dimanfaatkan untuk apa? Kalau ada gambar ayam, terus pertanyaannya kayak gitu, berarti jawabannya dimanfaatkan untuk sumber pangan. Kemudian yang G, Indonesia negara maritim dan negara agraris. Ini juga sudah kita pelajari. Negara maritim artinya negara memiliki wilayah kelautan yang luas. Berarti isinya laut tok. Biru-birunya banyak sekali kalau di peta. Ciri-cirinya apa? Kemarin sudah belajar. Banyak laut, banyak nelayan, banyak petani garam, banyak ikannya. Kalau agraris itu negara yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. Ciri-cirinya ya banyak petani, terus banyak ladang, ladang sawah, pertanian, banyak sumber pangan, dan kita juga bisa mengekspor pangan. Pertanyaannya gini mungkin besok ya, apakah ciri-ciri negara maritim? Nah, kayak gitu, udah bisa lah. Sudah selesai, ini besok Bu Vira buatkan lagi rangkuman untuk bahasa Indonesianya. Ya, jangan sampai hilang rangkumannya, dibaca-baca, dihafalkan. Terima kasih sudah semangat belajar, semoga kali ini suaranya terdengar banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.